Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Kita akan ke Wasekjen MUI, Bapak Ihsan Abdullah. Pak Ihsan, mungkin bisa kembali Anda tegaskan mengenai respon dari MUI pasca adanya sempat kemudian kegaduhan mengenai aturan Paskibraka Putri yang diminta melepas jilbab pada saat pengukuhan. Ya, pertama tentu kami menyesalkan sikap BPIP yang mewajibkan bagi adik-adik paskibraka untuk menanggalkan jilbab, dan itu sangat melukai hati adik-adik kita yang beragama Islam tentu, dan sekaligus juga kepala BP ini melanggar ketentuan mengenai Perpres ya, mengenai dan aturan BPIP ya, mengenai bagian keempat yang mengatur bahwa khusus untuk putri paskibraka yang berjilbab itu dapat mengenakan ciput warna hitam, dan itu dihilangkan di dalam SK yang peraturannya ada, tetapi ketika menjadi SK dihilangkan. Dan ini saya kira tindakan yang bukan hanya non Pancasila ya, atau tidak Pancasilais, tetapi sekaligus tindakan kriminal karena mendistorsi sebuah undang-undang dengan caranya sendiri, dengan kemauannya sendiri. Dan ini sebagai kepala BPIP tentu tidak pantas ya, tidak layak, dan selayaknya yang bersangkutan tentu memikul tanggung jawabnya ya secara moral dan etik, sekaligus dia harusnya mengundurkan diri sebagai kepala BPIP. Jangan membebani Bapak Presiden untuk hal-hal yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kepada adik-adik tetap bersemangat ya. Dan alhamdulillah Istana sendiri sudah mengumumkan bahwa adik-adik tetap dapat melakukan fungsi dan tugasnya menyambut kemerdekaan dengan menjadi pasukan Paskibra dengan tidak menanggalkan jilbabnya, ya tentu dengan tata kriteria yang telah diatur di dalam Perpres dan kepala aturan BPIP ya, nomor 3 dan nomor berapa itu tahun 2022. Dan saya kira itu ke depan tidak akan ada lagi problem-problem atau kontroversi atau kegaduhan. Jadi BPIP bukannya memberikan kenyamanan, mengakomodir semua kebinekaan, tetapi justru sebaliknya. Hari-hari ini BPIP menyuguhkan menghadapkan masyarakat dengan negara, menghadapkan nilai-nilai agama dengan negara, dan ini sungguh tidak patut, tidak layak ya. Apalagi ketika kita menyambut hari-hari kemerdekaan dengan cara merampas kemerdekaan masyarakat ya, dan keyakinan masyarakat ketika dia ingin berpartisipasi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaannya. Oke. Baik, saya akan kembali ke Pak Gatot mengenai adanya arahan baru bahwa Paskibraka Putri dapat tetap mengenakan jilbabnya dan dapat bertugas tanpa harus menanggalkan jilbab. Ini bagaimana situasi terkini, Pak? Kami sebagai orang tua, alhamdulillah, terima kasih khususnya kepada MUI sudah memberikan support kepada kami dan seluruh masyarakat Indonesia, selalu memberikan dorongan supaya memang pengenaan jilbab pada adik-adik kita ini, anak-anak kami ini bisa tetap digunakan pada saat melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera. Alhamdulillah, informasi bahwa dari Setnek juga sudah menyampaikan terkait dengan perintah dari Presiden. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, Pak Jokowi. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa anak-anak kami bisa mengenakan jilbab pada saat pelaksanaan tugas. Alhamdulillah. Oke, baik. Pak Ihsan, mungkin ada imbauan terhadap masyarakat juga pasca adanya kegaduhan mengenai sempat adanya aturan dari BPIP, kemudian karena alasan keseragaman sehingga kemudian Paskibraka Putri ini harus menanggalkan jilbabnya, tapi kemudian agar situasinya tetap kondusif terutama menjelang perayaan HUT kemerdekaan ini, seperti apa imbauan dari MUI? Ya, sebaiknya tentu kita semua mengikuti aturan yang telah dibuat. Ya, kan sudah jelas aturannya,
ada Perpres nomor 36 tahun 2022, ya kan. Kemudian diterjemahkan atau dioperasionalkan dalam bentuk peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022. Tentu saja ini kalau kita ikuti dan tidak ada maksud atau hidden agenda, ya, atau agenda terselubung, tentu kalau ini dioperasionalkan dalam bentuk pelaksanaan, tentu akan baik hasilnya. Tetapi karena kepala IP ini mungkin saja memiliki agenda tertentu, bisa saja ingin mengedepankan sekularisme, ya, karena udah tahu bahwa kemajemukan dan kebinekaan bangsa Indonesia ini terjaga dengan adanya Pancasila dan sila ketuhanan yang Maha Esa itu dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi Republik Indonesia yang menjamin warga negaranya untuk melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya. Tentu tidak akan ada masalah. Inti satu kunci bahwa ya seharusnya kepala BPIP itu justru orang yang terdepan mentaati peraturan, apalagi peraturan itu dibuat sendiri. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, tentu karena berkaitan dengan bidang-bidang kepemudaan dan bidang-bidang paskibra, tentu kan ada yang lebih profesional membidangi ini, yaitu misalnya dulu dikelola, tata kelolanya oleh PPI, Purna Paskibraka Indonesia, perhimpunannya. Atau ke bidang olahraga, Kementerian Olahraga dan Pemuda, yang korelasinya langsung dengan bidang-bidang tersebut. Jadi jangan BPIP kok nanganin Paskibraka. Ini kan sebenarnya tidak sejalan dan akhirnya seperti ini gitu ya. Publik disuguhkan kegaduhan-kegaduhan yang semestinya tidak perlu masyarakat itu memikirkan hal-hal yang seperti ini. Terampas kemerdekaannya, ya. Bahkan yang lebih parah itu pandangan yang sesat yang dilakukan oleh Pak Yudian sebagai kepala BPIP bahwa ditangguhkan sementara selama pengukuhan, setelah itu boleh mengenakan jilbab lagi. Ini kan orang-orang yang berpandangan sesat dan tidak memikirkan secara psikologis, sosiologis, ya. Bagaimana seorang yang taat beragama selama sejak kecil kemudian dia sudah melepaskan aurat di depan umum. Nah, ini saya kira kuncinya tadi kembali kepada aturan. Kita harus taat dengan aturan hukum yang sudah dibuat. Oke, baik, sudah ada arahan terbaru sehingga kemudian Paskibraka Putri dapat tetap mengenakan jilbab saat bertugas nanti dan kita harapkan kesakralan dalam perayaan HUT kemerdekaan menjadi tidak berkurang. Baik, terima kasih Pak Ihsan dan juga Pak Gatot telah berbincang bersama kami malam hari ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.